Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Pendeta Firman Jaya Gea MPH. Saya seorang pendeta di BNKP, khususnya Jemaat BNKP yang ada di Provinsi Lampung. Malam hari ini, saudaraku, saya sangat bersyukur ketika kita bisa bersama-sama malam hari ini. Kita bisa merenungkan firman Tuhan. Oleh sebab itu, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, izinkan kami membacakan firman Tuhan yang hendak kita renungkan bersama malam hari ini, yang terdapat di dalam Matius pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-34. Matius pasal 6 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-34. Bunyinya demikian, hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukannya semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikianlah firman Tuhan yang kita baca dan akan kita renungkan bersama pada malam hari ini. Saya sapa kita semua, Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Kalau kita berpikir atau kita bertanya, mengapa orang khawatir? Itu merupakan sebuah pertanyaan awal ketika kita menjalani hidup ini. Mengapa manusia harus khawatir, dan mengapa dalam hidupnya ada kekhawatiran? Yang pertama, saudaraku, adalah manusia itu ada kekhawatiran karena ia belum tahu apa yang ada pada hari esok, lusa, dan pada hari-hari yang akan datang, sehingga pada dirinya itu dipenuhi dengan cara berpikir yang mengkhawatirkan. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, bagaimana orang ketika ada kekhawatiran? Orang yang mempunyai kekhawatiran dalam hidupnya ada kegelisahan. Ia tidak ada kedamaian dalam dirinya sendiri. Jangankan di dalam keluarganya atau bermasyarakat atau jemaat, dalam dirinya sendiri
ia tidak ada kedamaian. Karena dipenuhi dengan hal-hal kekhawatiran. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Ketika orang mempunyai kekhawatiran, apa yang terjadi saudaraku? Ketika ia selalu berlebih-lebihan mengkhawatirkan hidupnya, maka akibatnya semuanya itu adalah berakibat sangat negatif. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dalam firman Tuhan yang kita baca malam hari ini, mengajarkan bagi kita satu pemahaman yang begitu mendalam dan sangat luar biasa firman Tuhan. Yaitu ia mengajarkan bagi kita bagaimana hidup kita ini tidak mempunyai akan kekhawatiran. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Dalam firman Tuhan malam hari ini, yang pertama ia mengajarkan bagi kita adalah jangan khawatir akan hidupmu, akan yang hendak kamu makan dan minum, jangan pula akan tubuh. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, manusia mempunyai sifat yang terlalu egois ketika ia melakukan kegiatannya sehari-hari. Mengapa saya katakan demikian, saudaraku? Sifat manusia seperti itu karena di dalam hidupnya mempunyai kekhawatiran yang berlebihan. Bagaimana orang supaya tidak berlebihan kekhawatiran itu? Hanya satu kuncinya, saudaraku, adalah mengucap syukur segala sesuatu yang telah Tuhan berikan bagi hidup kita. Orang juga bertanya, bagaimana sih kita bisa mengucap syukur? Seandainya kami tidak mempunyai makanan, apakah kami harus bersyukur? Saya mau katakan kita harus bersyukur. Karena apa? Karena Allah mengajarkan kita supaya kita bisa melakukan yang terbaik, yaitu melakukan pekerjaan. Kalau kita tidak bekerja, saudaraku, maka kita tidak akan mencukupi kebutuhan kita sehari-hari. Tetapi yang menjadi persoalan adalah sifat kita yang selalu egois atau selalu supaya semua itu bisa kita dapatkan dengan berkelebihan. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Tuhan mengatakan atau firman Tuhan mengatakan bagi kita malam hari ini, jangan akan khawatir akan makanan, minum, pakaian yang kita akan pakai, tetapi kita selalu mengucap syukur. Dan di situ ketika kita mengucap syukur, maka rasa khawatir itu tidak akan mengelilingi hidup kita, saudara. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan juga mengajarkan bagi kita, kalau kita berpedoman dalam ayatnya yang ke-26, dikatakan begini, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, burung-burung tidak bekerja, tidak menabur dan tidak juga menuai, tetapi Bapa di surga telah mencukupi segala kebutuhannya. Kita bertanya, itu kan burung. Kalau kita ke manusia bagaimana? Apakah kita tidak bekerja? Harus kita bekerja, saudara. Apakah kita tidak melakukan apa-apa? Saya mau katakan, kita harus melakukan segala sesuatu yang terbaik untuk hidup kita. Tetapi bagaimana kita memaknai hal ini? Makna yang paling mendalam bagi kita adalah ketika kita mengucap syukur apa yang sudah ada dalam hidup kita, maka semua akan tercukupi, saudara. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Tuhan berkata bagi kita, mengapa
kita mengkhawatirkan akan hari esok. Karena masalah hari esok mempunyai persoalan tersendiri. Bagaimana kita sebagai orang yang beriman dan mempunyai kepercayaan kepada Tuhan, harus kita serahkan segala sesuatu, kekhawatiran kita itu kepada Tuhan. Kunci yang terbaik adalah menyerahkan seluruh pergumulan kita ke dalam tangan Tuhan, supaya Tuhanlah yang akan menolong dan memampukan kita untuk bisa melewati segala sesuatu pergumulan yang sampai hari ini kita alami. Apalagi dalam situasi dan kondisi yang saat ini kita hadapi, saudaraku. Dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Ada begitu banyak orang yang akan khawatir ketika ia keluar dari rumah, ketika ia berbelanja di supermarket, ketika ia melakukan aktivitasnya. Maka ada satu pikiran yang menghantui dirinya. Jangan-jangan saya kena corona. Jangan-jangan saya menjadi korbannya. Tetapi saya mau katakan, saudaraku, bagaimana kita mengelola cara berpikir kita supaya kita bisa melakukan segala sesuatu pekerjaan kita di dalam Tuhan. Yang saya mau katakan adalah bagaimana cara pengelolaan hidup kita ini dengan sungguh-sungguh, sehingga apapun yang kita lakukan tidak berdampak negatif bagi banyak orang, tetapi membawa positif bagi hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, situasi dan kondisi COVID-19 yang saat ini kita alami mengajarkan bagi kita bagaimana kita sebagai orang yang mempunyai iman lebih dekat lagi dengan Tuhan kita. Bagaimana kita sebagai orang yang beriman mempunyai tanggung jawab yang besar dalam melakukan berbagai kegiatan kita itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga apapun yang kita lakukan itu benar-benar sesuai dengan apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Sehingga kekhawatiran itu tidak dililit dalam hidup kita lagi. Apa yang seharusnya kita lakukan sebagai orang yang beriman, saudaraku? Lakukanlah tugasmu sesuai dengan apa yang dikehendaki Bapamu yang di sorga. Baik dalam kehidupan kita secara pribadi, dalam kehidupan kita dalam berkeluarga, dalam kehidupan kita berjemaat dan bermasyarakat, apalagi dalam situasi dan kondisi saat ini. Tingkat emosional seseorang itu sangat luar biasa. Tetapi ketika kita tidak bisa mengendalikan seperti itu, maka kita juga akan terbawa arus di dalamnya. Nah, bagaimana kita bisa mengendalikan diri kita, saudaraku, dengan pengendalian daripada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dan yang kami cintai di dalam Kristus Yesus, Allah telah berpesan bagi kita. Allah berkata bagi kita malam hari ini, jangan kita khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semuanya itu dicari oleh bangsa-bangsa. Tetapi orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan khawatir dalam hidupnya, karena ada sebuah jaminan, yaitu di dalam Tuhan. Kalau kita mempunyai iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kita jalan yang terbaik untuk kita dapatkan sesuatu yang lebih berharga. Karena hidup kita ini bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi hidup kita ini dibutuhkan juga oleh orang lain. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, sesungguhnya yang seharusnya kita lakukan adalah mencari
kedamaian itu di dalam Tuhan. Kebenaran firman Tuhan itu, itulah yang sesungguhnya dan yang utama kita lebih dulu kita harus cari. Ketika kita mencari kedamaian di dalam Tuhan, maka semuanya akan kita diberikan sebuah kelegaan dari Bapa kita yang di surga. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, malam hari ini ketika kita beraktivitas dimanapun kita berada, harus ada iman, harus ada kepercayaan kepada Tuhan. Karena kepercayaan kepada Tuhan ada jaminan kekal, ada jaminan bagi hidup kita. Hidup kita ini tidak ada ketakutan lagi, tidak ada kekhawatiran, sehingga apapun yang kita alami, Tuhan akan berkati. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, malam hari ini firman Tuhan mengajarkan bagi kita, dalam situasi dan kondisi yang saat ini kita hadapi, termasuk virus corona ini, Tuhan mengajak kita, firman Tuhan memberikan kekuatan bagi kita. Jangan ada kekhawatiran dalam hidup kita, karena Allah telah memberikan sebuah jaminan bagi kita. Seringkali kita berkata, jangan-jangan pada hari esok kami tidak mempunyai ini dan itu. Tetapi firman Tuhan berkata, jangan akan ada kekhawatiran dalam hidupmu, karena Allah telah memberikan segala sesuatu bagimu. Bagaimana kita bisa mendapatkan berkat itu, saudaraku? Yaitu melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ketika kita dihantui oleh kekhawatiran itu, maka pada saat itu kedamaian itu tidak ada di dalam kita. Tetapi ketika kita menyerahkan segala sesuatu persoalan, pergumulan kita ke dalam tangan Tuhan, Tuhan telah menyiapkan dan memberikan yang terbaik bagi kita. Membukakan jalan, membukakan yang terbaik bagi kita. Memberikan kita solusi yang terbaik. Baik apa yang kita makan, maupun apa yang kita minum, apapun yang kita gunakan setiap hari, baik di dalam keluarga kita maupun dalam berbagai kegiatan kita dan aktivitas kita lainnya. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Tuhan mengajarkan bagi kita supaya hidup kita ini harus kita serahkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih, sehingga apapun yang kita alami dan kondisi yang kita jalani saat ini, tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran, karena sudah ada jaminan yang kekal, karena ada di dalam tangan Tuhan. Kiranya firman Tuhan malam hari ini memberkati kita semua dan memberikan kekuatan bagi kita dimanapun kita pergi dan berada, dalam berbagai aktivitas kita masing-masing, keluarga kita, dan dimanapun kita pergi dan berada. Semoga Tuhan memberkati kita semua